Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Raihan Celo dengan NIM 25111113119 dan dosen pengampu yaitu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait sistem oropoetika. Kita langsung saja. Sistem oropoetika atau yang disebut juga dengan sistem urinaria adalah sistem organ yang berfungsi untuk menyaring darah, membentuk urin, dan membuang zat-zat sisa metabolisme dari tubuh. Sistem ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan kondisi internal tubuh agar tetap stabil. Organ utama yang terlibat dalam sistem ini adalah ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal berfungsi sebagai pusat penyaringan darah dan pembentukan urin. Ureter adalah saluran yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih melalui gerakan peristaltik. Kandung kemih berfungsi sebagai tempat penyimpanan urin sementara, sedangkan uretra menjadi jalur keluarnya urin dari tubuh saat berkemih. Kita akan membahas terkait proses pembentukan urin yang terjadi di dalam ginjal. Jadi, proses pembentukan urin terjadi di ginjal melalui 3 tahapan utama. Yang tahapan pertama adalah filtrasi. Sesuai dengan namanya, filtrasi yaitu penyaringan darah terjadi di glomerulus sehingga dihasilkan filtrat glomerulus. Tahap kedua yaitu reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh. Seperti apa? Yaitu air, glukosa, vitamin, dan elektrolit di sepanjang tubulus ginjal. Tahap terakhir atau yang ketiga adalah sekresi, di mana zat-zat berlebih seperti ion hidrogen, kalium, serta sisa obat-obatan dikeluarkan ke dalam tubulus untuk membentuk urin akhir. Urin yang sudah terbentuk kemudian dialirkan menuju pelvis renalis, masuk ke ureter, dan akhirnya menuju kandung kemih. Kemudian di sini saya akan membahas setelah urin disimpan di kandung kemih. Setelah urin disimpan di kandung kemih, proses pengeluaran urin atau miksi akan terjadi ketika dinding kandung kemih mulai meregang dan mengirimkan sinyal ke otak. Saat kita memutuskan untuk buang air kecil, otot detrusor pada kandung kemih berkontraksi, sementara sphinkter uretra mengendur sehingga urin dapat keluar melalui uretra menuju luar tubuh. Proses ini melibatkan koordinasi antara sistem saraf dan otot polos agar pengeluaran urin berlangsung secara teratur dan terkontrol. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan terkait sistem oropoetika memiliki berbagai fungsi penting. Jadi, fungsi penting dari sistem oropoetika selain membuang zat sisa metabolisme, sistem ini juga mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh, mengontrol tekanan darah, menjaga pH darah, serta menghasilkan hormon seperti eritropoietin yang membantu pembentukan sel darah merah. Kemudian, seluruh fungsi ini memastikan tubuh tetap berada dalam kondisi yang optimal. Oke, selanjutnya kita akan membahas pada gangguan pada sistem oropoetika. Jadi, gangguan pada sistem oropoetika dapat mengganggu proses penyaringan dan pembuangan urin. Beberapa gangguan yang umum terjadi itu yaitu meliputi infeksi saluran kemih, batu saluran kemih, peradangan kandung kemih atau sistitis, kemudian uretritis, dan bahkan gagal ginjal. Kondisi-kondisi tersebut dapat menyebabkan nyeri, kesulitan berkemih, atau gangguan keseimbangan cairan tubuh. Jika tidak ditangani, gangguan ini dapat berdampak serius pada kesehatan tubuh secara keseluruhan. Oke, kita akan lanjut ke apparatus urogenitalis. Apparatus yang artinya alat, oropoetika atau pembentuk urin, genitalia yaitu sistem reproduksi, ada jantan dan betina.
Kelenjar mamaria atau disebut juga secara fungsional erat hubungan dengan sistem reproduksi, uro dan gen, erat pada hewan jantan, uretra dan duifungsi. Di sini mekanisme homeostatis tubuh, kulit membantu menjaga suhu tubuh internal relatif terhadap perubahan suhu lingkungan luar. Kemudian paru-paru itu fungsinya mengatur kadar CO2 dalam darah. Hati dan pankreas bekerja bersama mengatur kadar glukosa dalam darah. Ginjal atau organ urinari mengatur keasaman pH dan konsentrasi air dan garam atau yang disebut dengan mineral dalam darah. Kemudian organa uropoetika terdiri dari dua, yaitu organ pembentuk urin atau yang biasa disebut juga dengan ginjal. Yang kedua yaitu organ penyalur urin. Ada pelvis renalis, ureter, vesica urinaria, dan uretra. Kemudian kita masuk ke yang pertama yaitu ginjal. Fungsi ginjal yang pertama yaitu membentuk urin. Yang kedua sekresi ureum. Yang ketiga yaitu mengatur kadar mineral tubuh. Yang keempat mengatur jumlah air tubuh. Yang kelima mengeluarkan benda-benda asing. Ginjal terdiri dari ada 2 buah. Ginjal kanan lebih kranial, tidak terfiksir dengan baik, mudah dipalpasi, dibungkus oleh kapsula fibrosa renalis. Struktur umum ginjal bisa dilihat pada layar, terdapat medula, cortex, renal vein, renal column, piramid, renal pelvis, renal artery, major calyx, minor calyx, ureter, kapsul, papillae. Oke, di sini bisa dilihat pada layar nomor 1 ada renal vein, yang kedua terlihat merah-merah yaitu disebut dengan renal artery, yang ketiga bisa dilihat pada layar yaitu renal calyx, yang keempat medullary pyramid, yang kelima renal cortex, yang keenam yaitu segmental artery, yang ketujuh yaitu interlobar artery, yang nomor 8 yaitu arcuate artery, yang ke-9 yaitu arcuate vein, yang 10 yaitu interlobar vein, yang 11 yaitu segmental vein, yang ke-12 yaitu renal column, yang 13 yaitu renal papillae, 14 renal pelvis, dan yang ke-15 yaitu ureter. Nah, posisi ginjal anjing itu terletak di ginjal kanan dekstra lebih kranial. Jika yang S, ginjal kiri sinistra. Pembungkus ginjal atau yang disebut juga dengan kapsula renalis, kapsula fibrosa pada pelvis renalis menjadi adventitia dan bertaut langsung dengan buluh darah, buluh limfa, dan ureter. Kapsula renalis mudah dilepas pada kondisi normal, sedangkan pada peradangan sulit dipisahkan. Terdapat pula kapsula adiposa atau fiksir dan lindungi ginjal. Bentuk ginjal itu umumnya bentuknya khas seperti kacang. Mau anjing, kucing, domba, kambing, dan hewan lainnya biasanya berbentuknya hampir sama ya dengan yang manusia. Kemudian ginjal kanan kuda itu seperti jantung, ginjal sapi itu bergelimbir pada hilus arteri vena limfa. Bentuk-bentuk ginjal itu ada ginjal yang bergelembir, ginjal yang mempunyai persatuan pada rengkulinya. Yang pertama, rengkuli bersatu pada medula, masih bertampak berlobus, lobus atau bergelambir. Contohnya yaitu pada sapi atau kerbau. Kemudian yaitu yang kedua, rengkuli bersatu pada korteks dan medula, permukaan halus. Itu contohnya yaitu pada babi dan juga pada manusia. Kemudian yang ketiga yaitu rengkuli bersatu pada korteks, medula, dan papilla communis, pada contohnya yaitu pada kuda atau karnivora dan ruminansia kecil. Kemudian ginjal pada beberapa hewan seperti bisa dilihat pada gambar yaitu ada anjing, babi, kuda, sapi, dan dolphin atau lumba-lumba. Organ penyalur air seni yang pertama yaitu ureter, saluran fibromuskular, panjang tergantung besar hewan kanan,
panjang berjalan di sisi dinding perut dekat. Oke. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan